pikir suami istri memang pasti saling support satu sama lain ya. Ricis dan Rian itu banyak melakukan bisnis bersama-sama, banyak melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan bersama-sama. Sama dengan saya dan suami, adik saya dengan suaminya. Kebetulan saya dan suami juga kita sering berkolaborasi dalam berbagai macam hal. Adik saya sama-sama dokter juga mereka berkolaborasi dalam banyak hal. Saya pikir sesama suami istri pasti akan saling support satu sama lain. Di mana ada laki-laki hebat, suami hebat, di situ pasti ada perempuan yang hebat di sisinya. Ada perempuan hebat, pasti ada laki-laki atau suami yang hebat di sisi. Iya, Rian sama Ricis tuh sebenarnya mereka itu kalau Rian itu memang dia punya bisnis tertentu ya, dia ada bisnis otomotif, ada bisnis clothing. Berkolaborasi sama Ricis yang memang tukang marketing, dia tuh jago marketing kan. Kalau Ricis tuh sekali masuk ke Instagram story-nya aja udah udah boom gitu. Jadi kadang-kadang saya juga nitip sih jualan-jualan saya, Dek, postingin dong Dek gitu ya. Biasanya laku tuh kalau udah taruh di Instagramnya Ricis. Jadi kalau secara bisnis mereka punya bisnis-bisnis tersendiri dan sebenarnya mereka tuh banyak jadi investor gitu. Investor pada bisnis-bisnis yang dilakukan oleh teman-teman maupun beberapa keluarga, banyak investor. Jadi di samping kesibukan mereka dengan YouTube-nya ya, tapi mereka cukup pandai dalam mengelola keuangan dengan berbisnis itu tadi, baik sebagai investor maupun sebagai pemilik dan pelaku usaha itu secara keseluruhan. Mungkin harapan untuk Ricis untuk kehidupan pastinya lebih baik, dan kalau untuk dari segi karir semoga Ricis bisa memproduksi konten-konten video-video yang menyenangkan untuk banyak orang tapi juga menjadi tuntunan untuk banyak orang juga. Dan Ricis juga melaksanakan beberapa bisnis bersama suaminya, semoga bisnisnya sukses karena dengan bisnis yang lancar kita bisa bantu banyak orang seperti itu. Resolusinya adalah Ricis sedang fokus kepada anak ya. Moana itu saya lihat mirip, kata netizen juga ya, mirip sama anak saya nomor 2, mirip Khadijah, masih kecil katanya begitu. Dia punya wajah yang ayu ya Moana itu ya. Jadi lihat Moana ya kelihatannya ayu aja, ayu, perpaduan antara Aceh dan Jawa. Ayahnya Aceh, Ricisnya ayahnya Ricis dari Jawa, jadi perpaduan wajahnya ayu, cantik. Kadang-kadang ngeliat Moana cukup takjub juga ya, karena Moana itu usianya masih kecil tapi dia punya otot yang kuat banget. Maksudnya saya sendiri udah punya 4 anak, saya ngeliat Moana tuh mungkin karena dari kecilnya dilatih olahraga kali sama Icis ya, karena Icis tuh sebenarnya atlet loh. Orang kan nggak tahu ya bahwa Icis tuh atlet, dia punya untuk diving aja dia punya license diving loh teman-teman semua, dan beberapa olahraga lainnya gitu. Jadi aktifnya dia disalurkan dengan olahraga. Mungkin itu yang membuat akhirnya Ricis sangat concern dengan olahraga khususnya berenang kepada Moana. Jadi Moana sejak bayi kan diajak untuk berenang, sehingga Moana di usia yang sangat kecil itu sudah bisa angkat kepala. Itu prestasi loh untuk seorang bayi, bisa kakinya bisa dijakkan ke tanah gitu, itu sebuah prestasi. Jadi setiap orang tua punya cara mendidik yang berbeda-beda. Ricis sangat concern dengan olahraga sehingga anaknya pun dari kecil udah diikutkan olahraga seperti itu untuk aktif. Dan Ricis tipe orang yang kalau ada acara apa-apa biasanya Moana yang ikut, karena kata Ricis nggak apa-apa biar dia terbiasa sama orang rame, jadi terbiasa untuk jangan apa-apa takut, jangan apa-apa nggak mau dipegang orang. Jadi Ricis membiasakan Moana tuh dari kecil bersama dengan orang-orang ramai dan gak masalah bersama dengan berbagai macam orang gitu. Tentu saya sangat bahagia karena permintaan almarhum ayah, semoga Allah mengampuni beliau, sebelum ayah meninggal adalah ayah selalu gelisah siapa yang menjadi jodohnya Ricis, karena ayah merasa bahwa Ricis ini satu-satunya anak yang belum memiliki pendamping. Ketika ayah meninggal dunia, alhamdulillah beberapa bulan setelah itu Allah berikan pendamping untuk Ricis. Jadi saya sebagai seorang kakak ya bahagia dan bersyukur kepada Allah karena Ricis sudah ada pendamping yang baik, berasal dari keluarga yang baik juga, alhamdulillah. Menjadi penutup tahun yang indah, Masya Allah, dikarenakan di bulan Desember ini saya, adik-adik semuanya melihat bagaimana ibu sangat bersemangat bersama Quran. Dan jadi malu sendiri gitu, kami ini anak-anak yang masih muda-muda, yang masih sehat-sehat, ibu yang sudah mau kepala 6 saja masih bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi penutup tahun yang indah karena ibu memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kami. Wisuda kali ini sangat spesial karena ibu kami, ibu saya di wisuda, beliau alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan 10 juz. Jadi kalau murid-murid lainnya, anak-anaknya di wisuda, kemudian orang tuanya menghadiri, kalau kami di sini tadi, ibu yang di wisuda, saya yang menghadiri. Jadi Masya Allah. Ricis itu memang bersemangat sekali, bahkan tadi malam masih bertanya,
besok tuh acaranya jam berapa, karena kan ibu wisuda itu kan walaupun masih 10 juz tapi kan itu perjuangan ibu ya. Dan biasanya kami tuh sekeluarga selalu kompak untuk datang ke acara-acara penting. Termasuk hari ini, qadarullah, di pagi hari baru saya mendapatkan kabar bahwa Richard tidak bisa datang karena ada satu keadaan. Jadi tidak mengapa lah, insya Allah semoga beliau senantiasa sehat. Dan yang paling penting ibu sudah diwakili oleh saya dan adik saya nomor 2, Dr. Cindy. 2022 banyak kebaikan yang Allah berikan pada keluarga kami. Di tahun sebelumnya banyak kesedihan, tahun 2022 banyak kebahagiaan. Semoga di tahun 2023 Allah tetap terus membuat kami bersama dengannya, sehingga apapun yang Allah takdirkan kami bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Bulan Desember ini bisa dikatakan bulan yang sangat sibuk, karena kalau dari segi pekerjaan dakwah ya teman-teman semua, saya bersama teman-teman kami ini mengurusi pesantren tahfidz Maskanul Hufat yang sudah berdiri hampir menuju ke tahun ke-7. Sehingga di bulan Desember ini kami biasanya akan melakukan evaluasi. Setahun kemarin kami melakukan apa saja dan rencana untuk tahun ke depan, seperti itu. Sehingga cukup sibuk. Kalau untuk dari pesantren sendiri, tahun lalu banyak evaluasi pastinya, banyak yang harus diperbaiki. Untuk tahun depan kita akan buka untuk anak-anak, kemudian kita akan memperkuat tidak hanya Quran tapi juga dirasa Islamiyah ya, pendidikan Islam, tapi juga penguatan bahasa. Bagaimana seorang dai itu harus pandai dalam menguasai setidaknya, nasihat buat saya, bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk meluaskan dakwah, seperti itu. Jadi resolusi-resolusi sudah dibuat untuk pesantren. Kalau untuk diri saya sendiri, resolusinya adalah tentunya khusus untuk Sulaiman ya, berfokus kepada Sulaiman. Harapannya Sulaiman sudah umurnya ke-2 tahun dan saya bahagia sekali kemarin dia sudah bisa, alhamdulillah dia sudah bisa berjalan. Saya menangis dan saya berterima kasih kepada Allah dikala banyak teman-temannya yang sulit untuk bertahan ya teman-teman semua. Kemudian saya bahagia, saya berterima kasih kepada Allah karena Sulaiman sudah juga bisa berkata Umma, sudah bisa panggil saya. Di mana banyak teman-teman lainnya yang sama dengan beliau, dengan Sulaiman itu kesulitan dalam berbicara. Jadi untuk Sulaiman, resolusinya saya akan masih terus fokus dengan pengobatannya. Untuk resolusi pesantren, kita akan buka untuk anak-anak kecil dan juga untuk lansia nantinya, untuk orang-orang tua, mengingat terinspirasi dari ibu saya yang kepala 6 saja masih terus bersemangat belajar Al-Quran. Jadi pesantren tahfidz bukan hanya untuk remaja tapi juga untuk anak-anak dan juga untuk para orang tua. Dan kemudian dari segi pendidikan, untuk resolusi mungkin saya akan mulai mengajar di satu kampus atau mulai mendaftar kembali untuk sekolah berikutnya. Pada saat ini sedang berfokus persiapan bahasa dan persiapan Quran untuk bisa masuk ke sebuah kampus yang memang saya inginkan dari dulu, seperti itu. Jadi masih terus lanjut belajar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.